ngomongin pembuluh darah ya. Pembuluh darahnya tersumbat gitu ya. Nah, yang tersumbat mananya? Apakah MCA-nya, apakah AC-nya gitu ya. Nah, kalian harus tahu wilayahnya. Ini fascias lateralis mayoritas adalah MCA. Yang warna merah itu adalah MCA. Menyisakan satu jurus paling atas dan satu jurus paling bawah. Lihat tuh. Jadi satu jurus yang paling atas sampai paling bawah dia bukan MCA, tapi sisanya adalah MCA semua. Ya, jadi kalau stroke kena MCA, di sini kena anterior, gyrus presentralis kena, gyrus postcentralis kena, kemudian kalau ini hemisfer kiri area Broca kena, gitu ya, Wernicke kena. Kalian bisa kebayang gejalanya apa? Yaitu motoriknya kena di kontralateral, sensoriknya kena di kontralateral, ada afasia Broca, ada afasia Wernicke, gitu ya. Fungsi-fungsi yang unilateral habis, kecuali fungsi yang misalnya di sini area auditorik ya aman, auditorik kan bilateral, gitu ya. Kemudian misalnya fungsi pengecapan di operculum ada gustasi aman karena ada kotak satunya. Tapi yang fungsinya dijalankan oleh satu hemisfer dia habis, terutama bahasa. Kalau hemisfer kiri biasanya pasien hemiparesis dextra, kemudian ada afasianya. Ya, kalau kena Broca berarti afasia Broca atau motorik, tidak bisa ngomong. Kalau afasia Wernicke kenanya di komprehensinya, atau namanya afasia Wernicke atau afasia sensor. Gangguannya adalah di pemahamannya dia, gitu ya. Itu MCA. Dan kalau MCA pure yang MCA sindrom ya kenanya ya MCA gitu. Nah, yang kena motoriknya tidak simetris antara tangan dengan kaki. Ya, lebih berat tangannya apa kakinya? Kalau pasien stroke MCA, hemiparesis dextra nih misalnya, ini kan hemisfer kiri toh. Kiri berarti lawannya kena kanan. Kalau kalian ingat materinya kemarin dari area 4 terus keluar corticospinalis, ada corona radiata, gitu ya, ada capsula interna, ada midbrain pons. Perjalanannya kalian ingat lagi di diffusatio dia menyilang. Makanya kalau dia otak kiri yang lemah, ekstremitas sebelah kanan. Nah, tapi kalian ingat di sini ada homunculus. Dari yang bawah ini ada somatotropiknya sampai ke bagian belakangnya di sisi medial. Enggak semua kena. Kalau dia kena stroke MCA gini yang lebih lemah adalah ekstremitas atas. Kakinya biasanya lebih ringan karena sih mungkin turun 1 jadi 4 gitu ya kekuatan ototnya ya. Gitu. Nah, sisanya yang bagian atas berarti ini oleh ACA, yang bagian belakang bagiannya PCA. Itu kalau kita bicara fascias lateral. Nah, kalau kita balik dari medial, MCA nggak punya peranan di sini. Ya, dari anterior ini kebanyakan dari bagian medial, frontal dan parietal ini punyanya ACA semua. Nah, kalau occipital memang punya PCA semua. Tuh lihat. Mau occipital yang akan kelihatan dari sini atau occipital yang dari medial semua punya PCA. Ya, occipital punya PCA. Kalau nah ini segini punya ACA. Ya, MCA tidak punya peran di sini. Ya, kalian lihat ini pewarnaan yang 3 warna ini kecuali brainstem dan cerebellum. Karena brainstem dan cerebellum ini mendapatkan vaskularisasi dari sirkulasi posterior. Ya, kalau sirkulasi anterior itu ya ini ACA, MCA dan tambahnya adalah PCA. PCA ini memang dari sirkulasi posterior yang dia paling ujung, ya, paling ujung yang kalian lihat tadi gambarnya membentuk seperti ke kiri dan ke kanan. Nah, ini tuh kira-kira setinggi midbrain. Circus Willis kalau kalian lihat gambarnya di beberapa buku, di tengahnya ini sebenarnya kepala Mickey Mouse. Ya, jadi dia itu kayak mengelilingi misi midbrain itu. Jadi PCA ini akan berjalan kira-kira di posteriornya midbrain. Kalian bayangkan di sini ada kepala Mickey Mouse. Ya, ini PCA ini akan melingkar di situ. Ya, kemudian dia akan memvasularisasi si occipital lobe. Ya. Nah, tapi yang bagian lainnya dari brainstem, nah kalian mesti lihat yang ini ke bawah, midbrain, pons, medulla oblongata dan cerebellum itu nanti mendapat vaskularisasi dari basilar, terutama vertebrobasilaris ya, vertebrobasilaris. Nah, ini gambar yang dari bawah ini yang ini. Yang ini gambar dari paling bawah, potongan transvers, jadi otak dipotong secara transversal ini paling bawah. Nah, kalau kalian lihat warna biru muda ini mestinya vertebralis. Ada branches from basilar. Nah, yang di sini mestinya masih punyanya vertebralis. Yang kanan. Medulla oblongata ya. Begitu jadi pons, dia menjadi punyanya basilaris karena vertebralis menjadi basilaris itu tepat di ontomedullary junction ya, perbatasan antara medulla kemudian dia menjadi pons. Nah, pas di ponsnya di sini sudah basilar, tapi di medulla itu masih vertebralis. Makanya medulla oblongata mendapat perdarahan, terutama yang di bagian sini masih branch-nya cabang-cabang dari vertebralis artery ya. Jadi kalau ditanya medulla oblongata mendapat vaskularisasi dari mana, kalian jawab VA ya.
Nah kalau pons ya jelas arterinya aja nempel di situ ya, mendapat dari basilar arteri. Nah kalau cerebellum bagaimana? Kalau cerebellum yang bawah itu dibagi, yang paling bawah ini kan pica ya, adanya masih pica. Ada juga yang aica karena dia kan inferior, berarti mesti ada inferiornya. Yang aica masih dikit karena aica kan cabangnya dari basilar, dari agak atas ya, bukan dari vertebralis. Nah makin naik ke atas, potongan yang lebih atas, nah ini dia paruan, ada pica, kemudian ada aica, ada SCA juga. Sedangkan makin ke cerebellum atas tinggal SCA kok. Gitu ya, kalian bisa lihat. Nah ini gambaran otak yang lainnya, misalnya basal ganglia yang warna oranye. Di situ ada tulisannya LSA ya. LSA itu lenticulus striata. Arteri lenticulus striata itu adalah cabang dari MCA yang paling penting ya. Cabang dari MCA, ada MCA ya. Terus nanti cabangnya biasanya digambarkan ke atas ini. Ya, ke atas ini ada beberapa. Itu adalah arteri lenticulus striata. Kenapa penting? Itu arteri yang paling sering tersumbat kalau orang stroke ataupun pecah. Kalau pecah ICH gitu ya, intracerebral hematom atau stroke perdarahan, paling sering itu nanti kalau kalian lihat CT scan gambarnya di basal ganglia. Karena yang pecah adalah LSA, lenticulus striate artery. Jadi nanti perdarahannya di daerah basal ganglia di situ ya. Itu yang disebut dengan LSA. Lokasinya pas ya di sini ya, yang warna oranye. Ya, ACHA-nya anterior choroidal artery. Nah yang waktu itu nggak saya tanyakan ya, ini kalian tes dulu aja. Kalau yang ini kalian harus tahu. Yang utama ya. Kemudian pons medulla oblongata gitu ya. Nah kalau midbrain dia dapat dari PCA juga. Itu saya rasa akhir dari materi pertama ya, vascularisasi. Sudah, kita tinggal masuk ke materi kedua. Saya rasa setengah 11 kurang harusnya bisa selesai. Ada yang mau ditanyakan sampai sini?